Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, saat perundingan perdamaian Amerika Serikat Iran di Islamabad, Pakistan buntu, Presiden Donald Trump malah menonton tarung bebas atau Ultimate Fighting Championship di Miami. Trump menonton UFC ditemani Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Duta Besar Amerika Serikat untuk India Sergio Gore di Kaseya Center Sabtu malam waktu Florida. Usai mengetahui perundingan gagal, Trump pun mengancam merebut kekuasaan penuh atas Selat Hormuz dari Iran. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menjalankan kunjungan kenegaraan ke Rusia. Misi yang diemban adalah memperkuat kerjasama strategis di tengah kondisi geopolitik dunia yang sedang menantang. Pemerintah juga ingin memastikan ketersediaan pasukan minyak nasional melalui kelanjutan kerjasama dengan Rusia. Selain soal energi, kedua kepala negara dijadwalkan bertukar pikiran mengenai situasi keamanan dunia. Presiden Prabowo membawa misi untuk menyuarakan posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Rusia Andriy Rubenko. Energi kita diblok dari Amerika dan juga Timur Tengah. Apakah kemudian Rusia bisa menggantikan suplai energi kita yang terblok dari Amerika dan juga Timur Tengah? Seberapa realistis potensi itu terjadi? Oke, terima kasih Mas. Tapi sebelumnya sedikit koreksi ya, saya bukan dari KSP, tapi dari Badan Komunikasi Pemerintah. Baik. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi diversifikasi energi, kita sekarang sudah lumayan terdiversifikasi ya, dan tidak terlalu tergantung pada kondisi di Timur Tengah. Memang ada sekitar 15-20% ya ketergantungan kita di sana. Tetapi secara umum, kalau dibandingkan dengan yang lain ya, seperti misalnya Jepang, itu 70%, 60% lebih. Sementara kita ini juga sebenarnya dalam konteks ini belum terlalu terpapar ya. Bahkan dalam satu artikelnya di Economist ada satu ulasan ya, risiko-risiko global untuk memetakan beberapa kondisi negara-negara di dunia dengan kondisi geopolitik sekarang. Indonesia termasuk yang low exposure dan juga high buffer. Nah, low exposure karena tadi saya sampaikan, high buffer karena juga kita juga sebagian besar juga mengimpor dari Singapura dan Malaysia. Kenapa Singapura dan Malaysia ini menjadi krusial? Sebelum saya bicara mengenai Rusia, Singapura dan Malaysia ini, terutama Singapura, mereka itu sudah average 5 years itunya ya, stoknya ya. Dan selama ini mereka juga mengimpor juga dari Rusia. Jadi sudah tidak ada masalah di situ ya. Penumpukan stok selama 5 tahun terakhir ya, dan bahkan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kondisinya di 5 tahun yang lalu. Itu menjadi satu tanda bahwa sebenarnya ini sudah menjadi best practice. Yang kedua adalah kalau kita bandingkan dengan misalnya Filipina dengan Australia ya, mereka sudah mengumumkan kedaruratan energi. Bedanya apa dengan kita? Padahal mereka juga bisa mendapatkan dari Singapura. Bedanya dari struktur pasar. Struktur pasar kita itu lebih oligopoli di BBM retailnya ya. Artinya kalau kita bicara mengenai pemain di sektor retail itu 5 atau 6 ya di Indonesia. Sementara di Filipina itu ada 12, di Australia bahkan sampai 4.000. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau misalnya Singapura dalam hal ini meningkatkan threshold minimum pembeliannya 5 kali lipat, makanya dan ini terjadi ya, dan karena memang ada disrupsi geopolitik yang kita alami sekarang, dan juga mereka menaikkan juga premium price-nya, ya sehingga yang bisa beli itu siapa? Dengan struktur pasar negara yang dengan struktur pasar yang oligopoli seperti kita. Kenapa? Karena kita memiliki efek skala ekonomis yang lebih tinggi, sehingga working capital kita memadai untuk membeli itu. Beda dengan Filipina dan Australia. Makanya kita melihat meskipun dalam konteks wilayah itu satu wilayah geografis yang proximitasnya dekat gitu ya, tetapi di sisi yang lain ada perbedaan dari sisi struktur pasar. Tapi di sisi yang lain ya, Presiden juga sudah dari jauh hari ya, bahkan semenjak tahun 2025
sudah menyampaikan bahwa we are living in very dangerous period. Nah, kalau dalam konteks dangerous period seperti ini, bahkan dalam hal itu Presiden sudah menyampaikan bahwa kemungkinan besar Amerika Serikat akan menyerang Iran dan itu kejadian di tahun 2026 ini. Maka konteksnya adalah selalu berhati-hati, waspada dan melakukan mitigasi-mitigasi. Ya, civis pacem para belum. Kalau mau damai harus siap perang. Kalau mau damai, nyaman harus siap dengan segala-gala potensi risiko dan mitigasi. Nah, oleh karenanya dalam hal ini, dalam konteks mendiversifikasi negara asal impor kita ke Rusia ini adalah dalam konteks itu, sehingga meskipun belum dalam keadaan yang sangat genting sekarang ya dalam konteks apa namanya kekinian, tetapi kan kita tidak bisa tahu ya apa yang terjadi di beberapa bulan ke depan. Nah, tapi di sisi yang lain sebenarnya this is not our first rodeo. Karena kita bandingkan dari tahun 2022 misalnya, ketika itu juga ada konflik Rusia dan Ukraina yang mencapai klimaksnya ya, dan kita melihat juga harga minyak dunia pada saat itu sudah mencapai 120 US dollar per barrel, bertahan beberapa bulan, dan kita tidak menaikkan harga ya sampai bulan September ya, dari bulan Februari sampai bulan September. Nah, intinya adalah dari sisi ketahanan fiskal kita cukup oke ya, beranjak dari apa yang kita sudah alami selama antar waktu dari tahun 2022. Mas Fitra, mohon izin saya potong. Kita belum bicara soal kesana, tapi saya mau memastikan dulu bahwa selain Rusia, apakah perlu diversifikasi mitra dagang baru? Karena worst case-nya semua jalur kebutuhan energi yang kita lakukan mitra dagang dengan negara Amerika dan juga Timur Tengah terhambat. Apa yang kemudian kita bisa lakukan? Masuk akal tidak diversifikasi mitra dagang baru? Dan negara mana yang kemudian akan dituju oleh Indonesia? Iya, diversifikasi itu kita sudah lakukan semenjak tahun 2015, Mas ya. Jadi tahun 2016 saya waktu itu dari LPM UI itu kita membuat kajian ya untuk mitra non tradisional. Nah, untuk dalam konteks mitra non tradisional ini itu di bagian selatan, di bagian Amerika Selatan itu ada Brazil, kemudian ada Peru, kemudian ada Venezuela yang waktu itu belum diserang seperti sekarang ya, dan juga ada Chile ya, Uruguay. Nah, di bagian utara, Amerika Utara itu ada Kanada dan juga ada Meksiko di bagian tengahnya. Di bagian Asia Tengah itu ada Uzbekistan, Azerbaijan, kemudian ada Tajikistan ya, dan juga ada beberapa negara-negara yang sifatnya juga bisa memenuhi ya kaidah mitra non tradisional. Dan di daerah yang timur itu juga ada, sebenarnya ini kajiannya dibuat sebelum tahun penyerangan ya Ukraina ke Rusia, tapi di situ kita juga melibatkan Polandia, Ukraina, kemudian dan bahkan Rusia. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang ini sudah merupakan bagian dari roadmap selama 10 tahun terakhir, Mas. Jadi nothing new under the sun ya. Dalam kondisi ini suatu hal yang memang sudah berdasarkan rencana. Oke, baik. 21 jam perundingan gagal. Kita beralih ke Pakistan, Mas Fitra. Apa yang kemudian akan dilakukan Indonesia? Bagaimana kemudian Indonesia bersikap usai gagalnya perundingan di Islamabad antara Amerika Serikat dan juga Iran? Ya, ini suatu hal yang sekali lagi ini suatu hal yang sudah bisa diduga dan Presiden juga sudah melihat bahwa ini adalah satu faktor resiko yang harus kita lihat dan makanya perjalanan ini sebenarnya juga bukan merupakan reaksi atas apa yang kita lihat sekarang, tetapi ini adalah suatu bentuk ya tanggung jawab pemerintah untuk menjamin ya apapun yang akan terjadi ya di perundingan tersebut kita harus tetap jalan ya. Jadi tidak merupakan fungsi dari gejolak-gejolak eksternal, tapi apa yang bisa kita usahakan ya kita usahakan. Dalam hal ini perjalanan ke Rusia dan juga mungkin nanti perjalanan ke beberapa tempat lain ya dalam konteks mendatangkan investasi seperti misalnya dari Jepang kemarin kita mendapatkan 23 billion US dollar, dari Korea 10 billion US dollar ya. Dalam beberapa kali perjalanan itu kita mendatangkan komitmen investasi dan juga kemudian menjamin ya ketersediaan pasokan. Dan dalam hal ini dengan Rusia itu salah satu yang ingin kita bangun. Dan dengan Rusia ini bukan perjalanan pertama, ini sudah perjalanan yang sudah berkali-kali ya, dan bahkan ini adalah momentum yang tepat juga ya karena dengan kondisi kita harus segera mengamankan energi dan sudah ada pemberlakuan sanksi yang lebih lunak dari Amerika Serikat ya terhadap Rusia. Nah, ini suatu hal yang juga kita bisa manfaatkan dengan segera begitu, Mas. Oke, baik, Mas Fitra, apakah peran Pakistan jadi mediator ini akan mengubah arah kebijakan Indonesia yang kita ketahui bahwa merupakan anggota sekaligus pimpinan D8 untuk periode 2026 hingga 2027. Kita akan bahas usai jeda, dan pemirsa kami akan jeda usai azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.